Kita tidak boleh memandang sebelah mata bahwa jurnalis itu banyak memberikan informasi kepada kita. Cuma sekarang ini terkontaminasi oleh berita-berita hoax. Makanya dianjurkan kepada masyarakat, carilah berita yang betul-betul profesional. Misalnya, kalau itu dari harian nasional, itu kan jelas. Jangan satu website keluar dengan namanya tidak jelas atau tidak terkenal secara nasional, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Sampai hari ini saya masih berlangganan koran karena ini yang lebih dipercaya. Oke Pak Kiai, setelah 20 tahun Iya. Radio Salsabila berdiri, apa harapan Kiai ini ke depan dengan media ini Pak Kiai? Ya, harapannya mudah-mudahan tetap eksis dan diterima oleh masyarakat, dijadikan kebutuhan oleh masyarakat. Kita tetap akan melayani radio ini. Artinya kita harus berinovasi. Kalau tetap begini aja mungkin akan ditinggal orang. Betul. Jadi website itu yang mendukung sebenarnya. Kalau untuk pola dakwah melalui radio, apakah ada perkembangan setiap tahunnya? Misalnya Pak Kiai? Yang kita temukan sebenarnya di lapangan itu kebiasaan para penelpon itu dengan mengucapkan salam. Salam itu salah satu keuntungannya adalah pesan damai. Itu kata kunci untuk nelpon itu Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Itu diwajibkan ya di Iya. radio ini. Assalamualaikum. Kemudian ada passwordnya lagi. Biasanya nyebutkan password. Kalau password itu Setiap event acara, misalnya program sekarang Canda Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canda Salsabila begitu. Jadi kata salam ini sebenarnya berapa kali mereka mendoakan kita. luar biasa. Betul. Ada orang menganggap sepele itu, padahal luar biasa ya. Seperti kalimat yang jenengan sebutkan tadi itu, ada ilmu tapi tidak ada teladan. Di situ ya cara interaksi langsung soalnya. Interaksi, pakai salam. Betul. Oke, ini bicara tentang radio ya, Kiai. Kan sampean sudah mengembangkan ke website ya. Apakah itu juga target sampean untuk kembali merangkul alumni-alumni? Kan informasinya alumni Ashiroja ini dari mana-mana di Indonesia. Yeah. Apakah itu targetnya lebih ke menguatkan silaturahmi alumni atau memang ingin mengembangkan dakwah Ashiroja? Ya, mengembangkan dakwah tentunya. Mereka akan mendengarkan, mereka akan ingat, oh ini jam adzan di Sampang misalnya. Karena alumni kita itu ada yang di Timur Tengah. Bahkan yang terakhir saya menerima kabar ada yang tinggal di Amerika. Dan mereka bisa mengakses langsung? Bisa mengakses langsung, mendengarkan. Bagaimana? Kan awal-awal masuk akses Salsabila saya tanya, diterima bagaimana? Jernih, bagus katanya. Ya karena pakai data dia di Amerika bagus. Tapi kalau meskipun di sini kalau pakai datanya nggak ada, percuma juga. Kalau lemot ya percuma. Siap. Ternyata Madura, kita di sini aja di studio karena ini masih aktif produksi ya. Lanjut lagi kita di belakang. Oke, Tretan, saya sekarang ada di salah satu spot di Salsabila. Ini merupakan, kalau hari ini masih jadi dapur ya Pak Kiai ya? Dapur. Tapi rencananya ke depan
Mau jadi kafe untuk pengunjung, apa gimana? Malah rencana besarnya itu sebenarnya ini akan dibangun lagi untuk sarana tahfidz. Santri Jadi, tahfidz. ya, Kenapa ditaruh di sini, Kay? ya karena biar terpisah dengan pelajar di sana. Oke. Kita ada rencana seperti itu akan dibangun lagi ini. Apa berkaitan dengan program? Mungkin ada program bacaan Quran di jam-jam tertentu? Tidak ada, karena biar fokus yang di pesantren itu ada di sini gitu loh. Tahfidznya ada di sini. Siap. Kalau Pak Kiai sendiri, jam datang ke mana? Ke Asal Sabila ini setiap hari sudah ada jadwalnya, jam-jamnya tertentu, atau bagaimana Pak Kiai untuk membagi tugas sebagai pengasuh pondok, terus direktur di sini gimana? Ya, setiap hari saya mesti ke sini walaupun jamnya tidak ditentukan. Kadang saya subuh sudah ada di sini. Loh, sebenarnya ini aktifnya dari jam berapa sampai jam berapa, Kiai? Kalau aktifnya di radio ini sebelum subuh. Sebelum subuh dari jam Ya. 4 lah ya, Bu, ya? Ya, jam 4 sebelum sebelum adzan subuh kan ada kegiatan tarhim di radio. Itu kan live siaran semua. Tarhimnya yang dari pondok disiarkan ke sini? Atau santri yang ke sini? Tarhimnya di sini. Oh, santri yang ke sini? Iya. Oke. Tarhim. Dari situ sampai jam nanti Sampai adzan subuh. Setelah adzan subuh itu langsung ke acara itu apa? Kegiatan program-program pagi itu ya. lalu selesainya jam berapa itu? Malam. Selesai malam sampai jam 12. Berarti cuma istirahat jam 12 sampai jam 4 saja ya? Iya, karena mesin itu harus istirahat. Siap. Nah, untuk kawan-kawan kita nih, untuk santri-santri yang aktif ngelola di radio, Kiai. Iya. Mereka jam belajarnya seperti apa? Karena mereka di pondok itu termasuk istilahnya nidomiyah. Kita punya istilah nidomiyah. Nidomnya itu apa? Nidomiyah itu semacam kelasnya perguruan tinggi. Oh, Mereka belajar di pondok hanya 1 jam. setiap harinya itu? Setiap harinya hanya 1 jam. Dan kebetulan jadwal mereka itu tidak berbenturan. Oh, berarti yang 9 orang itu sip-sipan ya? Iya. Kalau ini masuk, yang lain lagi belajar gitu ya? Lagi belajar. Yang pasti semua karyawan di sini tidak boleh lebih dari 8 jam berkegiatan. Mereka itu biasanya mondok berapa tahun lamanya di Asirojia? Kalau di Asirojia tidak ada batasan waktu. Ada nggak santri yang juga pengelola radio kemudian sudah selesai, sudah ingin pisah, akhirnya berhenti gitu? Ada, tapi masih aktif di radio. Dan masih itu ada. masih aktif di radio? Masih ada. Kalau misalnya menikah ya, rumahnya agak dekat, mereka masih jadi penyiar di sini. Dan ada juga yang sudah berkiprah ke radio-radio nasional ya, Kiai? Sudah ada. Jadi alumni sini, Iya. jadi Radio dia nasional di juga radio sudah nasional. ada. Nah, ini sudah banyak, sudah ada santri yang digembleng pendidikan agamanya di Asirojia, pengalamannya digembleng di Salsabila FM, kemudian dia dapat tawaran ya di radio nasional, bekerja di radio nasional ini luar biasa ya, pengalaman tidak hanya dapat pendidikan agama tetapi juga dapat pengalaman kerja di sini. Iya. Ada nggak Pak Kiai? Ada jenjang misalkan untuk usia, misalkan karena dikhawatirkan nanti ini ada yang kerja atau menikah kemudian jauh dari pondok ya, keluar dari Madura, kan kebanyakan dari luar Madura nih santri jenengan. Bagaimana regenerasi SDM Salsabila ke depan? Ya, kita meniru sistem yang ada di Sampang, teman-teman jurnalis di Sampang. Gimana itu? Istilahnya ketok tular. Jadi sebelum boyongan sudah ada generasinya. Jadi dirintis dulu mereka, sudah bisa baru ditinggal. Ketok tular. Iya. Istilah baru nih. Jadi di jurnalis Sampang saling berbagi Iya. ilmu ya, begitu ya. Jadi dibawa dulu. Setelah berkali-kali dibawa, sudah stabil, baru dilepas. Berangkat sendiri gitu. Siap. Ini pertanyaan terakhir Pak Kiai. Bagaimana pandangan Pak Kiai? Karena Pak Kiai aktif di media massa ya, terhadap jurnalis. Sebagai seorang Kiai melihat wartawan itu seperti apa sih? Kita tidak boleh memandang sebelah mata bahwa jurnalis itu banyak memberikan informasi kepada kita. Cuma sekarang ini terkontaminasi oleh berita-berita hoax. Makanya dianjurkan kepada masyarakat, carilah berita yang betul-betul profesional.
Misalnya kalau itu dari harian nasional, itu kan jelas. Jangan satu website keluar dengan namanya tidak jelas atau tidak terkenal secara nasional, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Sampai hari ini saya masih berlangganan koran karena ini yang lebih dipercaya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Pak Kiai, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga bermanfaat bagi Amin, kami, amin. bagi masyarakat Madura. Tretan Madura, baik yang di Madura maupun yang ada di luar Madura, baik santri Asirojah maupun masyarakat Madura umumnya. Demikian bincang-bincang saya dengan Kiai Muhammad Idkon Busiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.